Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Nah ini dok, selamat datang dok. Nah ini rumah sakit Bayangkara Bojonegoro dok. Ini ruang isolasi COVID khusus ya. Oke. Yuk. Jadi ini khusus ruang untuk COVID ya? Ya, COVID khusus yang insya Allah nanti kita resmikan besok hari Sabtu, tanggal 27. Satu hari besok ini? Besok hari Sabtu. Berarti saya beruntung ini bisa datang sini sebelum dibuka, diresmikan ya? Jadi siang baru bisa kita isi pasien. Oke, siap. Karena pagi peresmiannya, insya Allah siang sudah bisa diisi. Berarti untung tepat ya. Kalau saya telat satu hari nggak bisa syuting mungkin. Pas ini dokter semua. Ini kita lihat dok nih. Ini dokter Budi. Dokter Budi, halo. Ini spesialis anestesi. Ini dokter Teguh. Halo dok. Penyakit dalam. Penyakit dalam. Nah ini kita lihat dok, suasananya kan berbeda kan. Jadi konsepnya memang berbeda. Jadi setiap pasien yang masuk harus merasa indah, tenang dan bahagia karena pulang dengan sehat. Ya? Iya, gitu dok. Oke, mungkin dokter bisa bantu jelasin dari awal masuk pasien tadi kan sudah dikasih hand sanitizer, kemudian dicek suhu. Setelah itu pasien akan kemana? Siap, oke. Jadi ruang IGD ini dikhususkan untuk ruang IGD isolasi COVID-19. Jadi pasien yang kesini adalah yang pertama pasien rujukan yang sudah terkonfirmasi COVID. Oh gitu. Entah itu dari rumah sakit sebelumnya sudah dilakukan tes PCR, sudah confirm positif, ataupun mungkin dari rujukan tempat lain. Kemudian yang kedua pasien dengan suspek atau probable. Jadi belum terkonfirmasi COVID dari hasil PCR-nya. Berarti masih suspek pun masuknya ke Siap, sini? iya seperti itu. Jadi memang sudah dari awal sudah dipisah dengan pasien umum lainnya yang non-COVID. Jadi ini memang jadi zonasi di sini sudah jelas ya. Ini zona merah untuk pasien isolasi COVID, yang zona hijau IGD satunya untuk pasien di sebelah umum, ya? Seperti itu. Baik. Jadi nanti pasien datang ke sini, kemudian kita periksa, stabilisasi di ruang IGD. Di ruang sini? Siap, di sini. Jadi nanti ada 3 bed di sini. Setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan ronsennya atau pemeriksaan darah, nanti setelah dipasang, di infus, diberikan tindakan, pindah ke ruang isolasi. Ruang isolasi. Gitu, ya. Boleh lihat ke dalam dok? Mungkin silakan. Kita izin ya. Oke, berarti habis dari sini pemeriksaan, terus pasien dirawat di ruang rawat inap isolasinya. Ya, siap. Jadi untuk ruang rawat inapnya sendiri ada 9 ruang rawat inap, ya. Baik. Itu dengan 19 tempat tidur, kemudian 1 ruang ICU. Satu ruang ICU. Itu isinya 2 tempat tidur. Boleh lihat dok salah satu ruangannya mungkin? Silakan. Kita coba yang nomor berapa? Boleh. Banyak boleh. Mau Silakan mau dipilih. 2, mau 3, mau 4, silakan dokter Supil ya. Ya ini aja sudah. Sini aja ya. Ayo kita lihat. Oke, ini contoh ruangan yang dipakai untuk pasien rawat inap. Jadi memang kita bikin suasananya nyaman, colorful, biar warna-warni ya. Warna-warni. Jadi pasien dirawat di sini senang, dan jiwa imunnya insya Allah bisa lebih cepat meningkat. meningkat. Boleh lihat masuk? Silakan. Ya. Ini ini satu bed. Ya, satu kemudian bed, ya. kamar mandinya juga ada di sini ya. Iya, betul. Oke. Ya, jadi nanti yang dilihat di sini memang dari dari anggota Polri, PNS juga tentunya dari masyarakat umum juga Masyarakat umum bisa. juga. Seperti itu. Oke. Untuk ruang rawat inap ini digunakan untuk pasien dengan gejala ringan atau sedang. Seperti itu. Pasien dengan Gejala yang ringan sampai dan sedang. Itu Ya. di ruang rawat inap. pelangi-pelangi ini ya. Siap, seperti Kalau itu. yang lebih berat?
Flu berat kita rawat di ruang ICU-nya. ICU-nya. ICU. Boleh? Ya, silakan. Ayo. Oke, silakan. Ini ruang ICU-nya. Jadi di sini ada 2 tempat tidur. Kita juga sudah ada mesin bantu nafas, ventilator. Jadi untuk membantu pasien yang dengan gejala berat, dia dengan gagal nafas, kita bantu dengan mesin ini. Oke. Jadi ruangannya seperti ini. Iya. Ya nyaman. Kami juga dengan monitor, kemudian alat apa namanya untuk bantuan hidupnya. Jadi memang khusus untuk Life support ya di sini. iya, siap seperti itu. Oke, Dok. Mungkin ada tempat lain lagi, Dok? Mungkin yang bisa saya lihat. Mungkin ke belakang bisa ya. Jadi di belakang ini nanti ada nurse station, kemudian ruang ganti dan dekon buat petugas yang sudah bekerja petugas di ruang isolasi. Oke. Ya, jadi memang kita karena ruang isolasi ini rawan untuk jadinya penularan dari pasien. Jadi saat bertugas maupun selesai bertugas, petugas harus memastikan bahwa dia benar-benar bersih setelah bertugasnya. Jadi dia tidak membawa penyakit keluar dari sini, apalagi sampai ke rumah, ke keluarganya. Jadi sterilisasi dulu di Iya, sini. siap, seperti Ruangannya yang masuk sini ya? Iya, jadi ini ruang dekontaminasi. Jadi setelah petugas selesai bekerja, dia masuk di ruang dekon ini. Mungkin bisa sekali masuk. Oh, boleh. Jika diizinkan, saya terima Iya, kasih. silakan. Permisi ya. Iya. Oke. Oh, di sini. Ya, jadi nanti di ruang ini petugas melepas APD-nya, alat pelindung dirinya, ya. Kemudian dia nanti masuk ke kamar mandi. Dia mandi bersih sampai dia steril ya. Baru nanti dia mungkin bisa masuk sih, kamu. Oke. Oke, ini kamar mandinya. Jadi setelah bertugas, dia mandi di sini. Setelah bersih, nanti dia masuk ke ruang ganti bajunya. Ruang gantinya sebelah sini. Siap, seperti itu. Jadi keluar dari area zona merah ini sudah steril. Nanti keluarnya lewat mana? Lewat Keluarnya depan tepat lagi? sini. Jadi untuk ruang isolasi konsepnya adalah satu arah semuanya. Satu arah. Tidak ada crossing antara yang daerah infeksius dan non infeksius. Baik. Oke, jadi ini adalah termasuk area atau zona hijau. Zona hijau. Ya, seperti itu. Jadi waktu petugas datang, dia pertama kali ganti baju di ruang ganti perawat. Dia ganti baju kerja, kemudian dia pakai APD atau pelindung diri. Setelah pakai semua dengan standar, dia baru masuk ke zona merah. Ruang kerjanya. di Ruang sana. kerjanya, iya. Nanti keluar lewat ruang dekon, mandi terus lewat ruang ganti lagi. Keluarnya nanti lewat sini lagi. Siap. Jadi dibuat satu arah. Jadi tidak ada crossing antara daerah infeksius dan non infeksius. Oke. Nah, ini mumpung ada dokter spesialis penyakit dalamnya yang bertugas di sini, saya mau tanya-tanya untuk treatment pasien yang COVID, khususnya yang di ruangan isolasi ya. Gimana, Dok? Mungkin boleh dijelaskan ke sobat Ya. sehat. Jadi di sini kita sebagai tim ya, ada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anestesi, dan satu lagi yang penting adalah dokter spesialis jiwa. Karena kita tidak hanya mengobati fisiknya ya, tapi juga psikisnya juga. Psikisnya juga. Makanya juga treatment ruangan juga penting. Betul. Oke, Jadi memang dibikin warna-warni seperti ini ya. Betul. Jadi kita kan itu psikoneuroimunologi. Jadi psikoneuroimunologi. Ya, agak susah nyebutnya, Pak. Iya, itu ada Itu artinya apa, aksesnya. Dok? Jadi intinya itu dari pikiran mempengaruhi neuro dan mempengaruhi kekebalan tubuh, Kekebalan bisa meningkatkan tubuh. ya. Dan Siap, masalah siap. COVID ini bukan hanya masalah fisik sebenarnya, psikologisnya pasti terimbas juga. Psikologi juga pasti terimbas. Iya. Kalau ruangannya seperti dijelaskan Dokter Budi, yang ringan sama sedang di ruang biasa, yang berat ada ruang ICU-nya khusus. Oke. Iya, saya kira itu saja. Itu aja. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih kami disempatkan untuk kita dikasih waktu, dikasih tempat untuk syuting ya, memperlihatkan ruangan isolasi di Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro. Dan saya beruntung karena kalau besok saya kesini mungkin tidak bisa syuting seperti ini karena sudah terima pasien.
Oke, Sobat Sehat, semoga video singkat ini, video tur rumah sakit, khususnya ruang isolasi Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro, bisa menjadi edukasi buat Anda semua. Dan buat Anda yang butuh ke rumah sakit, jangan takut lagi ke rumah sakit, karena standarnya sudah diperbaiki. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.